Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa saddaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para hujjaz, wabil khusus akhila fillah Ustaz Haris Abu Samad beserta akhina arba'in mata'allahu bi'ulumi wa hayatihi. Yang terhormat orang tua kami Bapak Haji Agus Junaidi SHMH, yang terhormat Bendahara Umum Yayasan Masjid Baitur Rahman Sarjo Bapak Haji Firmansyah, tidak ketinggalan pula para santri, tamu undangan dan jamaah Masjid Baitur Rahman Sarjo beserta para ibu-ibu dan anak-anaknya yang saya cintai. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diringankan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Baitur Rahman Saharjo dalam rangka hubbillahi wa hubbi Rasulillah, karena cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan apresiasi kepada akhina Al-Ustaz Teguh yang alhamdulillah pada malam hari ini perdana dan bukan yang terakhir ya. Biasanya kalau perdana dan yang terakhir juga, makanya saya sampaikan ini adalah perdana dan bukan yang terakhir. Takbir, Allahu Akbar. Bu, takbir, Allahu Akbar. Jangan sambil ngunyah. Alhamdulillah. Pertama, tentunya kami mewakili pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman Sarjo. Kalau dihitung pengurus yayasan sebenarnya banyak ya, karena memang kebetulan kalau kami sampaikan para ustadz dan pengurus yang lain termasuk wakil ketua umum 2 bidang peribadatan dan dakwah taklim yaitu Al-Ustaz Ahmad Fauzi Marhasan. Beliau titip salam, tapi insya Allah nanti hadir lantaran malam hari ini ada acara 2. Pada maghrib ngajar di Musola Al-Ifat, setelah itu acara haul 40 hari. Selanjutnya juga pada malam hari ini ada salah satu pengurus yang mengadakan resepsi pernikahan putrinya di Bekasi, Ibu Lukita. Alhamdulillah, karena saya jadwal imam sholat isya jadi gak kemana-mana ya. Alhamdulillah. Akhi Teguh, saya agak lama ya, biar nunggu jamaah gitu ya, menunggu jamaah. Sampai-sampai saya mau makan aja kagok Bu, beneran nasinya udah ada. Pas begitu
begitu makan, acara dimulai, takutnya setengah makan, suruh sambutan, gak enak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan hal yang duniawi tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Diiringi dengan sambutan, Ustaz pengen membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fajr ayat 23. Yang hafal hadiahnya umroh. Ustaz jemput dari Jeddah. Al-Fajr ayat 23. Waji ayyawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari ini orang yang selamat, hari ini orang yang mendengarkan peringatan tentang agama adalah tempatnya majelis taklim. Jangan sampai kita menyesal ketika kita dihadapkan neraka jahanam. Ternyata kita ingat dulu diajak suruh ngaji kagak mau, dulu diajak iuran buat anak yatim kagak mau, dulu punya harta disuruh pergi haji kagak mau. Jangan sampai ingatnya begitu di alam kubur ditampakkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya mengingatkan tentang agama adalah majelis taklim. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita, ya, yaitu Muharram, Tokso Muharram 1444 Hijriah, hijrah menuju Islam kafah. Kenapa manusia baru ingat ketika ditampakkan neraka jahanam? Karena di akhir zaman banyak manusia kena penyakit yang dalam agama dikenal dengan taswif. Taswif itu adalah menunda-nunda kebaikan. Taswif itu adalah menunda-nunda kebaikan. Malam hari ini ada kebaikan, kalau ibu menunda, maka ibu kelak akan menyesal. Karena menyesal juga ada dua. Menyesal yang ada artinya, yang ada artinya sekarang kita menyesal. Jangan sampai kelak ketika di alam barzah menyesal yang tiada artinya. Takbir bu, takbir bu. Masya Allah. Baik, ya. Jadi yang Ustaz sampaikan adalah jangan sampai taswif, menunda-nunda kebaikan. Hari ini kalau mau hijrah, mari ibu minta maaf sama suami. Suami juga minta maaf sama istri. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Dan yang kedua, atas nama pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman Sarjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, apabila dalam hal pelayanan, ya. Yang kedua, dalam hal tempat yang sangat kecil ini, ya, sehingga tidak tertampung, ya, sampai mojok-mojok begitu nyender. Mohon maaf atas nama pengurus, ya Bu, ya, gitu. Mohon maaf. Yang ketiga, tentunya kami berharap kepada pegiat Parlemen Monitoring Organization tentang hijrah, ya, dapat berjalan continue terus menerus. Dan tentunya kami atas nama pengurus, ya, doakan kami, karena kami ini masjid yang di pinggir jalan, lebih tepatnya masjid musafir, ya, jamaah dari Tebet harus nyebrang, jamaah dari Menteng Atas harus muter ke Lontar atau ke Minangkabau. Doain ya Bu,
mudah-mudahan nanti ada akses biar lebih cepat, ya, lebih cepat, dan kita dapat berjamaah mensiarkan masjid bersama. Baik, itulah kiranya akhirnya Teguh yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan akhirnya alhamdulillah Ustadz makan malam juga, gitu ya, karena kewajibannya sudah disampaikan, ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Hal ini didasari karena cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kita doakan mudah-mudahan pemuda-pemuda yang sekarang ini bagian hijrah, ya, yang menuntun kita, mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan, istrinya dijadikan istri yang solehah, putra-putrinya dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita yang duduk di majelis ilmu ini Allah jadikan wasilah, dimudahkan segala keinginan kita, dan kapanpun dimanapun kelak ketika Allah mengambil ruh kita, semoga mendapatkan predikat husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi biar semangat tuh. Takbir, takbir, takbir. Kekenyangan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada Ustaz Darmain. Semoga beliau dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, beserta para pengurus yayasan Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Alhamdulillah, tadi kita sudah diberikan sebagai penyemangat, pemantik di surat Al-Fajr tadi. Mudah-mudahan kita nambah semangat nih selanjutnya. Selanjutnya sambutan perwakilan dari pemuda hijrah yang akan disampaikan oleh Akhina Teguh Santoso. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusolli ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bermuhajah di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadikan pahala yang ditimpang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat atau ampunannya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru saya Ustaz Darul Ni'am, alhamdulillah, yang tadi memberikan sambutannya, memberikan semangat bagi kita untuk hijrah. Jadi cerita singkat, sebenarnya acara ini digagas sebelum pandemi. Jadi baru terrealisasi pada hari ini, alhamdulillah. Tadinya kita udah mulai sending acara macam-macam, tapi ya itulah Allah akhirnya bisa terrealisasi pada malam ini. Dan yang saya muliakan juga teman-teman dari pemuda hijrah, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu mengajak kebaikan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dengan Yayasan Masjid Baitur Rahman ini. Mungkin tidak banyak kalam kata dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan sambutannya. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Kabir Mas Imam. Falyatafadhal masykur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga kita yang mendengar dan imam sendiri yang membacakan dapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman beserta kajian spesial Muharram dengan tema Hijrah menuju Islam Kafah. Kita telah masuk ke sesi nonton bareng film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara Pilihan. Mari sama-sama kita saksikan. Negara-negara di Eropa di abad ke-16 dan ke-17 seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Denmark tidak berani berbuat macam-macam di Mangrove. Adapun Portugis yang masih menguasai Malaka selalu dibuat cemas dengan keadaannya yang terkepung oleh dominasi Aceh di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Bersinarnya dominasi militer Kesultanan Aceh di kawasan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan jihad dan teknologi pendukungnya yang diberikan Khilafah Utsmaniyah kepada rakyat Aceh.
di Banda Aceh ada namanya Kampung Bidai. Bidai itu dulu kepada orang asing disebut beta, kemudian berubah Bidai namanya. Di situ ada namanya ada sebut Baitul Maqdis, ada sebut Baitul Maqdis. Itu nama institusi lembaga adminnya, akademi militer di Banda Aceh. Mana kan ada itu sebuah negara, tapi yang luar biasanya instrukturnya 100 orang saya lihat dalam catatan itu dari Turki. Pendidikan agama dan militer yang diberikan Khilafah Utsmani di kampung kita terbuka untuk kaum muslim dan muslimah. Tunas-tunas unggul digabungkan oleh tenaga-tenaga yang unggul yang dikirim dari negara terunggul pimpinan sang khalifah. Tidak mengherankan jika kemudian dari Akademi Militer Baitul Maqdis di Kampung Bita muncul pahlawan mujahidah yang harum namanya Laksamana Malahayati, muslimah tangguh yang menjadi ajudan Sultan Aceh. Malahayati itu menjadi panglima pasukan laut itu ada yang tulis 2.000, ada 3.000, ada 1000, tapi semuanya perempuan. Namanya Inong Balai, bangsa Teku, Inong Balai itu janda. Itu Inong Balai itu, balai itu balai. Jadi sudah disebutlah janda itu, dia pimpin. Makkah Al-Mukarramah, tanah haram yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang mengikat hati umat Islam dari seluruh dunia. Sampai di masa Khilafah Utsmaniyah, kebetulan urusan publik di Makkah dan Madinah diserahkan kepada para syarif keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh para syarif tersebut, kota Makkah tidak hanya dijadikan magnet bagi kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji semata, namun juga ladang untuk meraih ilmu, bahkan sampai masalah legitimasi daulat. Sejarah mencatat Banten sebagai kesultanan pertama di Pulau Jawa yang mengajukan ketaatan dan baiat kepada otoritas pusat dunia Islam, yaitu Khilafah Utsmaniyah via Makkah. Nah, tahun 1636 Sultan Banten yang keempat, yaitu Sultan Abu Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, itu mengirim 3 orang penting Banten sebagai utusan ke Mekah, ya, di mana salah satu dari 3 utusan ini merupakan Imam Kesultanan Banten yang tinggal di Tangerang, yaitu Imam Arya Wangsakara. Nah, dalam manuskrip sejarah Banten itu disebutkan bahwa para utusan Banten ini itu menemui seseorang di Mekah yang namanya adalah Syarif Jaret. Ternyata tingkat akurasi manuskrip ini cukup tinggi karena di waktu itu yang menjadi Syarif Mekah adalah seseorang yang bernama Syarif Zaid bin Muslim Al-Hashimi. Nah, di mana menurut lidah orang Banten, Syarif Zaid ini disebut sebagai Syarif Jaret. Termaktub dalam bahasa Jawa pesisir kulon beraksara Arab Pegon, manuskrip sejarah Banten mencatat perkataan Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi selaku gubernur Utsmaniyah di Hijaz kepada utusan dari Sultan Banten, Sultan Abu Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Lan namani sanak ikwang Sultan Abu Mafakhir Iko Mahmud Sulkadir Iko lan Ratu Mataram Iki isun jelingaken iko lan Ratu Makassar Mangko iku arane Sultan Haji. Negara titiga iki negara tansah dadekaken satunggal yen ana fitnah tembe wong kafir kang anggur rusak atawa padha Islam. Negara tetelu iku dadi wicara satunggul tulung tinulung syami dan mupakat ojo siwah dipuni padha kuwate salakuning kang negara anglakonono harjo padha anjur junurung mangkono sajroning serat. Sebenarnya jujur saja, sejarah tidak menambahkan cerita yang dusta. Belanda tiba di Maluku atau di Tidore Ternate bukan atas kemauan Belanda, tapi Belanda tiba di sini dijemput oleh Sultan Ternate Boleh di bandar, lalu dibawa ke Ternate dan selanjutnya sampai merambah ke Tidore.
Dengan menguasai hulu produksi rempah di Maluku, dijadikanlah jazirah ini markas pertama bagi VOC. Sesudah lumbung emas mereka dapatkan, namun ia tak puas dan menuntut lumbung-lumbung emas yang lain. Dengan semangat monopolinya, VOC kemudian berniat mencari kota sebagai markas pusat pengganti yang letaknya lebih strategis untuk menghubungkan kantor-kantor dagang VOC di seluruh Asia. Mata picing mereka tertuju ke kota Jayakarta yang berada di bawah kuasa Banten. Pada waktu itu kan kita tahu ya, Jayakarta itu dikuasai oleh Banten dan Cirebon. Pasca dipukul mundurnya ya pasukan Portugis dari Sunda Kalapa ya, yang pada awalnya kedatangan dari kolonial Belanda ke Jayakarta itu mereka katakan untuk berniaga, untuk berdagang ya, dengan mengontrak atau menyewa sebagian lahannya, dan ternyata itu menjadi cikal bakal dari keberadaan VOC yang pada berikutnya itu mendominasi dan memonopoli ya, terkait dengan perniagaan yang ada di wilayah Jayakarta, bahkan meluas hingga kuasa mereka itu sampai ke Banten, Cirebon, bahkan jauh dulu pada umumnya bahkan sampai ke seluruh wilayah Nusantara. Itu dengan memanfaatkan ya kebaikan ya, dari kalangan Bumi Putra, dari kalangan penguasa Jayakarta pada waktu itu. Tak cukup di Pulau Jawa, armada tempur VOC bahkan juga menantang berkelahi salah satu sultan di Maluku yang seolah mengulangi kedikdayaan Sultan Babullah Ternate sebelumnya, Sultan Sayyidul Jihad Muhammad Al-Mab'ud Amiruddin Shah, populer dengan panggilan Sultan Luku dari Tidore. Sebenarnya sebutan Luku itu baru dikenal kemarin, tapi para pendahulu dulu tidak kenal Sultan Luku. Yang kenal siapa adalah Ju Barakati, bapak atau ibu yang bernama bapak, karena banyak kelebihan. Dengan gagah berani, Luku dari Tidore menerima tantangan perang VOC. Luku mempersatukan seluruh rakyat Maluku untuk bertempur melawan kafir VOC dan sultan-sultan yang loyal kepada mereka. Bahwa haram hukumnya orang kafir harus memerintah orang muslim, itu dasar tujuan dari di sini. Berkat strategi dan kepemimpinannya, Luku sanggup menggalang perlawanan tidak hanya di Tidore. Lebih dari itu, Luku juga diakui sebagai Sultan Papua, Raja Ampat, Halmahera, dan Seram. Mereka semua bersatu padu melawan VOC atas nama Islam. Jalur publik ini memberikan penghargaan kepada Luku sebagai pahlawan nasional rakyat Papua dan Seram dalam menentukan beliau dari Muhammad Al-Mab'ud Sayyidul Jihad Kaicil Paparangan. Kelebihan Sultan Tidore seperti itu, menguasai hegemoni sekaligus mengangkat pejabat-pejabat yang ada bahkan di Jazirah Maluku sampai di Papua. Jadi perwakilan Sultan seperti di Papua itu ada Raja Bapagar, Raja Rupati, Warope, dan itu adalah perwakilan Sultan yang diangkat di sana untuk alasan Sultan Tidore menyatukan Nusantara. Tidak begitu lama setelah Sultan Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni mengirim armada ke Aceh pada 1568, Khilafah Islamiyah menghadapi ancaman koalisi kerajaan Eropa di bawah komando Paus Pius V dan Raja Spanyol. Perang yang terjadi di perairan Yunani ini kelak dikenal sebagai Perang Lepanto. Dalam kecaman perang laut antara kaum Muslim Islamiyah dan Kristen Eropa yang berlangsung selama 5 jam tanpa henti ini, armada Islamiyah kalah telak. Pasca Lepanto, kekuatan Angkatan Laut Utsmani itu sudah mulai melemah. Para Sultan Utsmani tidak berpikir lagi untuk membangun kekuatan armada di samudera. Ya. Setelah Sultan Salim II, Sultan-Sultan Utsmani itu tidak lagi berpikir untuk membangun sekolah-sekolah navigasi, ya, sekolah kartografi, kemudian departemen penjelajahan dan juga perdagangan luar negeri. Nah, padahal ini merupakan sesuatu yang amat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Inggris, Belanda, Spanyol juga ya. Ketika negara-negara Eropa ini
begitu gencar untuk melakukan penjelajahan dan perdagangan di luar negeri mereka masing-masing. Nah, akhirnya apa? Setelah kejadian Lepanto ini, hubungan antara khilafah, pusat khilafah dengan kesultanan Nusantara itu udah mulai melemah. Walau tak lagi percaya di atas gelombang samudra, Khilafah Utsmaniyah yang juga bertugas sebagai pelayan dua tanah suci tetap begitu peduli kepada jamaah haji dan para pelajar di Makkah dan Madinah. Kepedulian tersebut amatlah bermanfaat pada jaringan keilmuan para ulama dunia yang bermukim di sana, termasuk orang Nusantara yang terkenal dengan sebutan kaum Jawi. Terkenal ketika itu di tanah Jawa ya, walaupun Sumatera, dari Borneo, dari Nusa Tenggara Barat sampai Malaysia pun itu terkenalnya dengan tanah Jawa. Ilmu kita orang Nusantara itu sangat berhutang besar terhadap syariah. Syariah Makkah saat itu adalah wakil khalifah di Hijaz. Jadi tidak ada yang namanya ulama-ulama kita ya, kalau kemudian ya tidak diurus oleh para pemerintah di sana. Yang posisinya adalah wali bagi khilafah. Salah satu contoh ulama yang berpengaruh di tanah suci ialah Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Qurdi. Syekhul Islam yang pakar bahasa Arab dan fasih bahasa Turki ini diakui sebagai mujaddid di abad ke-17. Dari sekian banyak murid Syekh Ibrahim Al-Qurani dari seluruh muka bumi, 2 di antaranya berasal dari negeri Jawi alias Nusantara, Abdul Rauf As-Singkili dan Yusuf Al-Makassari. Kita mengenal seorang ulama besar Aceh yang hari ini biasa dikenal dengan nama Syekh Kuala. Nama asli beliau jika kita merujuk kepada karya-karya beliau itu disebutkan bahwa namanya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Mansuri. Beliau belajar di Mekah, Madinah ataupun di Haramain, kemudian juga belajar ke Kota Zabid di Yaman dengan rentang waktu 19 tahun. Beliau pulang ke Aceh menjadi ulama besar, menjadi mufti dan menghasilkan sekian banyak karya yang kurang tahunnya berjumlah 29 karya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili segera menjadi ulama besar yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama lain di Nusantara. Uniknya, salah satu murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah ulama keturunan pasukan Utsmani yang dulu pernah dikirim Khalifah Selim kedua ke Bandar Aceh Darussalam, Bapak Daud Arumi. Di Aceh misalnya di sini ada Bapak Daud Arumi. Bapak Daud Arumi nama lengkapnya itu Bapak Daud ibn Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Al-Jad Arumi. Di mana Arumi ini kita melihat bahwa beliau merupakan keturunan daripada Rum ataupun di Turki, dan kemudian mereka kakek-kakek beliau sudah menetap di Aceh dan kemudian beliau lahir di Aceh. Banyak penguasa pribumi yang menolak perintah Dendels untuk membangun jalan raya pos yang syarat kepentingan ekonomi itu. Di antaranya adalah Bupati Sumedang, Pangeran Kusuma-Dinata ke-9 alias Pangeran Kornel. Ketika ditemui dan diajak bersalaman oleh Dendels, Pangeran Kornel menyambut jabat tangannya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang keris. Rakyat Sumedang melawan, walau akhirnya dapat dikalahkan Belanda. Kaum kolonialis semakin memantapkan hegemoninya ke seluruh Pulau Jawa. Forstenanden, tanah para pangeran. Begitulah Belanda menyebut wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang dikuasai dua kesultanan pecahan Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta. Semenjak Dendels dan pemimpin-pemimpin kolonial sesudahnya, kedua keraton makin kehilangan kedaulatannya. Tidak ada seorang pangeran pun baik di Surakarta maupun Yogyakarta yang dapat naik menjadi sultan atau susunan tanpa seizin Belanda. Belanda turut memasukkan budaya barat ke dalam lingkungan keraton. Banyak bangsawan Jawa yang tertular gaya hidup Belanda, bahkan menjadi sahabat setia untuk para penjajah. Rakyat tercekik dengan peraturan kolonial yang memberatkan. Perilaku amoral para pejabat Eropa ditampakkan secara terang-terangan. Semua kerusakan ini sangat meresahkan salah satu anggota keraton Yogyakarta yang dekat dengan ulama dan santri, Raden Mas Ontowiryo, populer dengan nama Pangeran Diponegoro.
Bagi Pangeran Diponegoro, kekuasaan Eropa di Jawa merupakan kemalangan terbesar bagi rakyat Jawa karena mereka dijauhkan dari hukum Allah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditundukkan di bawah peraturan hukum kafir Eropa. Kalau pemberontakan pada Diponegoro kepada kolonial dasarnya karena tanah, karena soal patok, ya, soal tanah yang bergusur, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah soal patok tanah bisa melibatkan emosi, ya, kemudian partisipasi, pembelaan dan persatuan rasa seluruh Jawa untuk melawan bersama pemberontakan Belanda? Berdasarkan tanah, ekonomi. Kalau menurut saya tidak akan itu. Pasti ada ideologi yang lebih kuat, yang lebih berpengaruh, yang lebih penting dalam kesadaran masyarakat Jawa, Muslim, apa? Pasti itu keyakinan, kemudian ideologi Islam. Belanda mulai menyebarkan pengaruhnya ke Sumatera, Bali, dan Kalimantan, berpura-pura menjalin persahabatan, mengirim hadiah dan janji manis kepada para penguasa Nusantara sehingga mereka terlena. Terjalinlah persahabatan formal di antara sebagian sultan dengan pihak penjajah. Kondisi ini tentu menjauhkan penguasa dan rakyat dari Islam, serta meresahkan sebagian golongan yang masih taat kepada syariatnya. Beberapa di antaranya adalah apa yang terjadi di Kesultanan Banjar Kalimantan dan Kesultanan Pagaruyu di Minangkabau. Kita tahu ya, sosok Pangeran Diponegoro itu adalah putra mahkota dari Sri Sultan Hamengkubuwono, penguasa dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Namun sedari beliau kecil, beliau itu dididik di luar keraton, ya, dididik oleh para ulama di pesantren, gitu ya. Termasuk juga sosok yang dikenal sebagai Pangeran Antasari di Banjar. Beliau juga tidak suka dengan keberadaan, ya, istana atau keberadaan dari kerajaan yang ada di Banjar. Beliau itu lebih suka ada di luar istana. Kenapa? Istana pada waktu itu sudah dikooptasi, ya, sudah direkoki oleh kepentingan kolonial. Maka dalam konteks itu kemudian kita bisa paham sosok seperti Raden Mas Ontogiri Pangeran Diponegoro ataupun Pangeran Antasari, terlebih lagi Sultan ataupun Tuanku Imam Bonjol, mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan Islam. Dan dalam pemahaman Islam, ketika kita melihat kemungkaran yang ada, maka kita harus ubah kemungkaran yang ada itu dengan kekuasaan, dengan tangan kita. Pangeran Antasari bin Mas'ud bin Amir, salah satu pangeran Banjar yang soleh dan penuh dengan semangat jihad, telah tetap hatinya untuk bangkit melawan Belanda yang sudah puluhan tahun bercokol di negeri Seribu Sungai, Baruma, Banjarmasin. Ketika penguasa Riau mengirimkan suratnya ke Istanbul pada tahun 1857, hal yang sama juga diikuti oleh salah seorang sultan di Sumatera setahun kemudian, Sultan Toha Saifuddin dari Jambi. Terlahir dengan nama Raden Toha Jayaningrat, semenjak kecil Sultan Toha telah menyaksikan bagaimana ayahnya Sultan Muhammad Fakhruddin dipaksa tunduk kepada penjajah Belanda. Kemerdekaan Kesultanan Jambi yang dirampas membuat Sultan Muhammad Fakhruddin memutuskan mengirim anaknya Toha Jayaningrat untuk dididik di Aceh yang berada di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, penguasa Aceh yang begitu tunduk kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, Sultan Kamal bersiap menjadi pewaris kerajaan karena dia adalah putra mahkota, yaitu Minangkabau Pangeran Batu dari Minangkabau. Pada usia remaja, dia kemudian ditugaskan ke Aceh untuk belajar mendalam ilmu agama dan juga mempelajari strategi perang. Nah, sampai di Aceh, Sultan Ka diberi gelar Saifuddin. Jadi dari Raden Taha Jayaningrat jadi Taha Saifuddin. Nah, Saifuddin itu artinya dia adalah pegang agama. Jadi memang berdasar ilmu agama di Aceh, berdasar strategi perang dan mungkin lebih matangkan dan lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung. Para sultan dan negarawan di Nusantara memahami betul hadis Nabi yang mulia ini. Sebagaimana yang diterangkan Sultan Mansur Shah dari Aceh, maka berkatalah segala huru balang kepada Atik,
Adapun sekarang ini kita hendak berlawan perang dengan orang Belanda, karena Belanda adalah kapal perang, karena kita kurang daripadanya, dan lagi pula karena kita ini di bawah perintah Sultan Rom. Sekarang barang-barang hal pekerjaan wajiblah Tuanku kirimkan suatu surat kepada penghulu kita, Sultan Rom, dan hendaklah kita minta tolong bantu padanya. Pada saat itu, mereka mengalamatkan suratnya kepada Sultan Rum atau Khilafah Utsmaniyah yang diperintah oleh Khalifah Abdul Majid pertama, berkuasa dari tahun 1839 sampai 1861. Namun Allah menghendaki apa yang telah dikehendaki. Kekuatan-kekuatan Eropa berusaha menekan dan mengalihkan perhatian Khalifah Abdul Majid pertama dari permohonan Sultan Mansur Shah. Perang Raya Senusantara yang digagas Sultan Aceh untuk melawan dan mengusir Belanda pun tidak kunjung terjadi. Namun Sultan Mansur Shah dan Aceh tidak pernah surut sikapnya terhadap Belanda. Sultan Mansur Shah terus mempertahankan negeri-negeri Muslim tanpa pernah mengenal lelah. Sampai ketika beliau wafat pada tahun 1870, Belanda dapat bernafas lega. 3 tahun sepeninggal Sultan Mansur Shah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon barulah dapat mengumumkan perang terbuka terhadap Kesultanan Aceh Darussalam pada Maret 1873. Dag order. Aan de Verenigde Land- en Zeemacht bestemd om deel te nemen aan de expeditie tegen Aceh. Leven de koning! Armada Belanda tak pernah menyangka akan mendapat perlawanan luar biasa dari Muslim Aceh. Dalam ekspedisi perang pertama Belanda di Aceh tahun 1873 ini, pasukan Belanda kalah telak. Kawasan Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi atas terbunuhnya Panglima Militer tertinggi Belanda, Johann Rudolf Kohler, dan segenap pasukan kafir lainnya. Gubernur Jenderal di Batavia, Loudon, tetap keras kepala untuk menghajar Aceh. Ia mengirim ekspedisi perang berikutnya pada tahun 1874. Kali ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, jenderal tertinggi Belanda berikutnya yang berpengalaman dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Sultan Boni, dan Raja Bali. Gempuran Belanda babak kedua ini membawa petaka bagi Aceh. Selain membawa pasukan yang lebih besar, Armada Van Swieten juga turut mendatangkan wabah kolera yang menjangkiti penduduk Aceh. Bahkan penguasa Aceh setelah almarhum Sultan Mansur Shah, yakni Sultan Mahmud Shah, turut wafat karena kolera tersebut. Pasukan Van Swieten berhasil menduduki istana Kesultanan Aceh dan merampas segala isinya, termasuk meriam-meriam Utsmani yang dulu diberikan Khalifah Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni. Walau istana telah direbut, gelora jihad fisabilillah Muslimin Aceh tak pernah padam. Tuanku Daud Shah, cucu daripada Sultan Mansur Shah, diangkat menjadi Sultan Aceh yang baru. Jadi setelah Bandar Aceh Darussalam ini ditaklukkan oleh Belanda, kemudian Belanda mengubah kota Bandar Aceh Darussalam ini nama Kutaraja. Para pejuang Aceh ini terus melakukan gerilya, perlawanan dan bergerakan untuk menyerang Belanda. Kemudian ke Kota Air, kemudian sampai ke Baru, ini dalam waktu yang cukup lama. Hingga kemudian sampai Sultan Muhammad Shah yang dilantik di Bintangtuli ini berpusat di Kemala, kota Kemala dalam Fiji. sejarah bagaimana Islam dulu punya akar yang sangat kuat di Indonesia. Jadi film ini
bukan sembarang film. Film ini adalah film yang dibuat secara khusus ya, dengan menyambangi situs-situs bersejarah oleh seorang sejarawan muda yang bernama Niko Pandawa. Beliau ini adalah alumni Fakultas Sejarah IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Insya Allah akan kita bedah bersama-sama apa saja sih peninggalan-peninggalan Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Dan insya Allah juga karena momentum hijrah, kira-kira di benak bapak-bapak atau ibu-ibu kalau dibilang atau ditanyakan soal hijrah itu apa sih? Apa tahun baru kan gitu Bu ya? Tahun baru itu hijrah. Kemarin mungkin di antara ibu dan bapak yang koi obor menyambut tahun baru hijrah ya 1 Muharram. Kemudian ada peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Insya Allah karena malam ini kita khusus membahas tentang sejarah dari mulai Islam di Mekah sampai kemudian bagaimana masuk ke Indonesia. Mari sama-sama kita undang pemateri pertama kita, Al-Ustaz Haris Abu Sama untuk kita materi. Juga pemateri kedua pada pertama Ustaz Haris Abu Sama Kepala Tabel Masyikuro untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Tentu yang pertama adalah ucapan terima kasih yang kepada DKM ya, juga rasa hormat saya kepada ketua DKM, juga beserta reng-rengannya yang saya hormati, juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, juga hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, tentu yang pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah ya rabbil alamin, dan kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan 2 ayat yang di dalam Al-Quran, mudah-mudahan sebagai pengingat kepada kita. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahada minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Imran ayat 142. Hadirin yang berbahagia, bila kita menyimak dari kedua ayat ini, ada kaitannya bahwa antara iman ya, kemudian hijrah dan
jihad fisabilillah. Kemudian di ayat yang kedua tadi dalam surat Al-Imran, Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah akan memberikan ujian kepada kita. Ujian itu tujuannya adalah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, itu berupa surganya. Nah, untuk mencapai surga tadi Allah menyebutkan ada amalan, yaitu jihad fisabilillah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya tadi Allah menyebutkan, ya, artinya ketika kita ingin mendapatkan surga, Allah menyebutkan amalannya adalah jihad fisabilillah. Nah, untuk mencapai jihad fisabilillah Allah menyebutkan tadi ada iman dan hijrah. Maka hari yang berbahagia tentu penting bagi kita untuk mengenal dan memahami makna hijrah yang hakiki tadi. Sebutnya kalau kita katakan Umar bin Khattab pernah menyampaikan makna hijrah itu adalah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian secara bahasa kita bisa menemukan hijrah itu bermakna berpindah tempat. Tapi bila kita merujuk makna hijrah kepada para fuqaha, ya, fuqaha itu mendefinisikan tentang hijrah itu secara umum menyampaikan bahwa hijrah adalah berpindahnya, ya, kita dari darul kufur menuju darul Islam. Nah, makna ini sesungguhnya makna yang hakiki, ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat kenapa ketika Islam menjadikan kalender penanggalan itu, ya, kenapa itu menyematkan dengan bulan Muharram itu, bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena pada bulan Muharram itu terjadi peristiwa yang sangat penting, ya. Kenapa disebut sangat penting? Karena dengan peristiwa hijrah itulah yang menentukan nasib umat Islam. Mengapa demikian? Bila kita melihat dalam Sirah Nabawiyah itu, Nabi ketika masih berada di Mekah, Nabi itu tidak bisa menjalankan Islam itu secara utuh, ya, secara utuh. Mengapa demikian? Karena pada waktu di Mekah itu memang wilayah itu dikuasai oleh penguasa yang memang dia dalam mengatur urusan kehidupan masyarakat memang didasarkan kepada hawa nafsu tadi, tidak didasarkan kepada Islam. Maka kita mendengar Nabi ketika ibadah itu diganggu, bahkan pernah dilempari kotoran, pernah diinjak lehernya. Artinya Nabi itu tidak bisa leluasa mengamalkan Islam. Berbeda ketika Nabi itu sudah berpindah ke Madinah. Ya. Ketika Nabi sudah berada di Madinah, Nabi itu bisa mengamalkan Islam secara utuh. Padahal kalau kita melihat rujukan kepada kitab suci Al-Quran, kita sebagai seorang mukmin ada perintah untuk mengamalkan Islam itu secara utuh atau secara kafah. Nah, maka peristiwa inilah yang dijadikan sebagai tadi momentum penting. Bahkan pendapat Umar bin Khattab lah yang diambil sebagai kalender penanggalan Islam dengan menggunakan peristiwa hijrahnya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian hari yang berbahagia, keadaan Islam ketika di Madinah tadi bukan hanya sekedar bisa mengamalkan Islam, tapi Rasulullah SAW itu bisa menyampaikan Islam, bisa mendakwakan Islam ke seluruh manusia. Atau dikatakan ada orang yang ada di wilayah Jazirah Arab. Maka ketika Nabi SAW wafat, itu kekuasaan Rasulullah itu sudah meliputi Jazirah Arab atau yang kita kenal dengan nama Hijaz. Kalau sekarang itu mungkin ada sekitar 7 negara. Itu wilayah yang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Nah, sepeninggal wafatnya Nabi, itu ketika masih hidup itu Nabi sudah ada dakwah yang bukan hanya dakwah secara pemikiran gitu, ya, tapi dakwah yang bersifat askariyah tadi, ya, perluasan wilayah. Maka kita mengenal dalam Islam ada istilah kebijakan kekuasaan itu disebut politik luar negeri daulah Islam. Itu disebut dengan dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad. Karena ada politik inilah maka Islam itu menyebar ke seluruh penjuru alam. Karena ini memang konsep Islam adalah konsep agama yang memang pamungkas.
Jadi Allah jadikan risalah yang pamungkas untuk seluruh umat manusia. Nah, maka dalam pelaksanaan Islam Allah melengkapi dengan kekuasaan tadi, dengan kekuasaan. Maka dalam sirah kita bisa melihat ketika Rasulullah SAW itu wafat, ya, maka ada peristiwa penting juga itu, ya, adanya pembayatan Abu Bakar di Sakifah Bani Syahidah. Makanya kalau kita lihat itu Nabi itu wafat pada hari Senin tapi dimakamkan malam Rabu. Meskipun para mufassir itu bisa memahami, bisa jadi pada waktu itu memang ada kekhususan ya, ketika Nabi wafat itu mereka juga memikirkan bagaimana cara menguburkannya. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab makalah ulama yang besar juga, ya, semisal Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga menuliskan tentang peristiwa tersebut. Nah, beliau mengatakan itulah peristiwa yang beliau katakan sebagai ahamul wajibat. Jadi ketika ada kewajiban, beliau mengatakan ada kewajiban yang lebih utama. Nah, disitulah sahabat memahami kenapa jenazah Rasulullah SAW tidak segera dikebumikan. Karena ada hal yang tidak bisa dilakukan kecuali harus ada pemimpin, Nah, maka terjadilah pembayatan Abu Bakar, baru Rasulullah SAW itu dimakamkan jenazahnya. Maka hadirin yang berbahagia, kembali tadi kita dengan makna hijrah tadi, maka hijrah itu identik dengan perpindahan dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Kenapa dikatakan Darul Islam? Karena di wilayah tersebut memang diterapkan hukum Islam secara utuh atau secara kafah. Nah, maka ketika Nabi wafat, sahabat bersegera tadi ya mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Tentu bukan menggantikan posisi kenabian, tidak, tapi mengangkat sebagai posisi kepala negara. Apa indikasinya Nabi itu sebagai sebuah kepala negara? Kita lihat, memang Nabi itu Allah sebut sebagai penyampai risalah gitu ya. Tapi Nabi juga Allah berikan tupoksi tambahan. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskan perkara antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka wajar Nabi ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pidana, semisal pembunuhan gitu ya, maka Nabi melakukan hukum kisos ya, atau jinayat itu. Artinya Nabi memiliki tupoksi tambahan, bukan hanya mubalik, bukan menyampaikan, tapi Nabi juga melakukan penegakan hukum. Maka di sana Nabi ya memiliki dua posisi, satu sebagai Nabi dan Rasul, tadi memiliki menyampaikan risalah, tapi juga Nabi punya tupoksi tambahan menerapkan hukum. Nah, maka wajar ketika Nabi itu wafat, sahabat bersegera mengangkat Abu Bakar itu sebagai apa? Sebagai kepala negara. Maka dikatakan khalifati Rasulillah, penggantinya Rasul. Dan ini kita bisa lihat secara sejarah dan estafet ya, ketika Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar wafat digantikan oleh Utsman wafat digantikan oleh Ali wafat digantikan oleh anaknya Hasan. Nah, setelah itu kita lihat itu nggak berhenti, ya kan, estafet ke Umayyah. Ya, Umayyah bin Abu Sufyan itu di Kufah. Terus dengan kepemimpinannya pindah lagi kepada Bani Abbasiyah ya di Baghdad. Selesai itu pindah lagi ke Turki Utsmani. Nah, tadi Ibu Bia sudah lihat tadi ya, disebutkan tentang Khilafah Utsmaniyah. Nah, itu artinya konsep kenegaraan, konsep kepemimpinan itu memang estafet gitu ya, sampai ke kehilafahan Turki Utsmani itu. Nah, hadirin yang berbahagia, tentu di sini yang penting harus kita ya memahami dengan baik adalah bahwa Islam gitu ya, Islam tadi itu Allah turunkan tadi memang risalah yang sempurna. Maka Islam dengan kesempurnaannya Allah perintahkan untuk ya disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Maka tadi kita mengenal ada amalan dakwah dan jihad. Sekiranya tidak ada amalan dakwah dan jihad, mungkin kita duduk saat ini itu tidak memeluk Islam. Betul nggak? Kalau nggak ada yang menyampaikan dakwah ke kita, kira-kira kita
hidayah. Nah maka hari berbahagia tentunya kalau kita memaknai hijrah, kalau kita levelkan itu ada 3. Satu, hijrah secara pemikiran atau hijrah secara pribadi, ya, persepsi lah. Orang tadinya punya persepsi buruk berubah persepsi yang baik. Yang tadi dia biasa melakukan hal-hal yang buruk berubah menjadi soleh. Kemudian yang kedua ada hijrah yang levelnya itu dia sosial kultural, ya. Jadi ada perubahan secara kultural atau secara kolektif. Masih ingat kali ibu-ibu ya? Coba kalau kita lihat 30 tahun ke belakang berkaitan dengan hijab, ya. Itu kalau kita lihat 30 tahun ke belakang itu orang yang pakai hijab itu kayaknya itu pengecualian gitu ya pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita bisa secara dominasi ya, maksudnya secara keumuman kita ketika melihat ibu-ibu baik di pinggir jalan atau di pasar, ya, itu sudah banyak mengenakan kerudung tadi atau hijab. Nah ini juga bagian dari hijrah secara kolektif gitu. Nah kemudian juga hijrah tadi secara kolektif tadi bisa bermakna dia spasial tadi, berpindah tempat. Kayak Nabi tadi, Nabi itu nggak bisa mengamalkan Islam, maka dia hijrahnya spasial, pindah ke Madinah gitu. Ada juga yang hijrah tanpa berpindah tempat, tapi dia bisa melaksanakan syiar Islam. Misalnya kayak penaklukan Damaskus, ya, kemudian juga penaklukan Persia. Jadi orang Persia nggak mesti hijrah ke Madinah, nggak mesti. Jadi ketika wilayah itu ditaklukkan, ya, ditaklukkan di Persia, misalnya di Damaskus, di Suriah, maka bisa mengamalkan Islam tanpa harus hijrah ke Madinah. Nah, ini berbahagia. Ada hal yang harus kita menangkap benang merahnya, gitu ya. Artinya hijrah tadi kalau kita levelkan ada 3, level individu, ya, level kolektif, yang terakhir adalah hijrah yang dia bersifat struktural. Struktural itu apa artinya? Hijrah yang di tempat itu memang dia merubah sistem hukumnya, ya, dari sistem hukum yang tidak Islam menjadi hukum Islam. Seperti tadi kisah sirah Nabi di hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu kan hijrah yang secara struktural, ya, yang tadinya Nabi tidak bisa menjalankan hukum Islam, tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bisa menjalankan hukum Islam. Nah kalau kita kaitkan dengan film ini gitu ya, artinya di negeri kita ini, di bumi Nusantara, kita juga mengalami hijrah secara struktural. Apa buktinya? Karena kita mengenal dalam sejarah, ya, dalam sejarah kita mengenal namanya itu kerajaan itu dari mulai Mataram, Majapahit, Singosari, betul nggak Pak? Itu kan kerajaan ya. Tapi ketika di akhir, ya, ketika ada dakwah Islam masuk, maka berubah dari menjadi Kesultanan Brunei, Kesultanan Mataram, Kesultanan Aceh. Artinya itu ada perubahan tadi, ya, ada hijrah secara struktural. Artinya apa? Ada perubahan sistem hukum di negeri ini. Maka tadi wajar sebetulnya kenapa Belanda itu mengalami kesulitan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa mereka mengalami kesulitan? Karena ketika Belanda datang ke kita, ke Indonesia, nah Indonesia ini bukan wilayah kosong. Jadi wilayah yang sudah ada pemerintahan, sudah ada hukum waktu itu. Ya, maka Belanda itu kesulitan masuk ke Nusantara. Gitu. Nah mungkin nanti Ahina mungkin lebih bisa menyampaikan peristiwa itu Bu ya. Tadi sejarah tentang tentang perlawanan umat Islam ya terhadap para penjajah Belanda. Nah, dia berbahagia, mungkin poin penting yang saya sampaikan di sinilah kita pentingnya tadi memahami sejarah dengan benar Pak ya. Karena sejarah itu memang ditulis Pak, sejarah itu ditulis. Nah, itu tergantung yang menulis. Sejarah itu dia memiliki ibrah yang baik kalau sumber sejarahnya itu benar. Syaratnya itu. Kalau sumber sejarahnya itu nggak benar, dia tidak akan menghasilkan ibrah yang benar. Maka kita dikisahkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Nuh. Kita meyakini kalau Al-Quran itu adalah kitabullah. Maka wajar ketika kita mengambil ibrah dari Al-Quran, pasti ya kita mendapat ibrah yang benar. Karena memang sumber sejarahnya itu benar. Nah justru yang menjadi pertanyaan kita saat ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, bila kita melihat secara kondisi sekarang gitu ya, ini kan kita
menyaksikan sendiri ya. Mungkin kalau kita menyaksikan di TV itu, apalagi kalau berkata kalimat ini, kalimat apa? Khilafah ya. Mungkin ibu juga udah tahu lah kalau baca media sosial ya. Jadi mohon maaf nih, kita kalau melihat peristiwa tadi Bu ya, jadi kita itu seperti Indonesia itu wajah Islam. Coba kalau kita lihat dari mulai hari kebangkitan itu tokohnya Islam, dari mulai hari pendidikan tokohnya Islam, perlawanan terhadap penjajah juga Islam, kan begitu, ya kan? Tapi hari ini justru kita melihat Islam itu justru dengan orang melihat Indonesia itu seolah-olah dengan tidak melihat wajah Islam. Ini kita rasakan saat ini. Orang baru berbicara tentang Islam itu sudah langsung dilabeli radikal, ya kan, intoleran gitu loh. Ya mohon maaf kalau kita melihat sejarah itu mungkin bisa dijelaskan oleh saudara kita itu bisa dikatakan oh kita ini kayak seolah-olah kayak orang yang nggak tahu diri, kan begitu ya. Karena kita ini diselamatkan negeri ini tadi bakal dilindungi, ya kan. Dan yang terpenting adalah tadi nikmat iman Islam tadi itu ya, karena ada yang mendakwahkan. Nah mungkin itu yang menjadi perhatian kita, jangan sampai gitu ya kita itu kehilangan identitas. Nah maka justru di dalam momentum hijrah ini tadi justru Nabi itu ketika hijrah itu adalah menerapkan Islam secara kafah. Nah jangan sampai momentum hijrah ini hilang gitu ya, hanya sekedar kita merayakan sebagai sebuah seremonial belaka tanpa kita tidak mendapatkan kebaikan dari peristiwa hijrah ini. Nah mungkin ini bisa sampaikan nanti mungkin akhirnya apa lebih menguatkan tentang fakta-fakta sejarah Islam di Nusantara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cluenya tuh ada 3 berarti hijrah. Secara pikiran, secara sosio-kultural, kemudian secara struktural. Dan yang secara struktural ini yang kemudian menyampaikan Islam itu ya, yang dari Mekah dan Madinah itu sampai ke Nusantara saja secara struktural. Bahkan kan jauh, kalau kita lihat di peta itu jauhnya Mekah ke Indonesia itu ke Nusantara itu 8.000 lebih kilometer. Dan kurang dari 1 abad Islam itu sudah sampai Nusantara. Kalau nggak ada semangat tadi yang semangat dakwah itu mustahil kita tadi bisa berislam. Nah bagaimana kemudian Islam masuk ke Nusantara akan disampaikan oleh Akhina Arba'in Al-Fadl Masyhur. sekalian, nama saya Abai. Saya kerja di salah satu organisasi non-pemerintah Kursi Kementerian. Ya, ini ada kendala teknis, jadi harusnya saya sudah bikin slide. Tiba-tiba dicolok tadi, kamu mati total. Ini dua laptop, itu bisa? Nggak bisa juga. Ya, jadi kita saya minta Bapak Ibu sekalian sambil membayangkan apa yang saya sampaikan.
sampai Pulau Jawa, Tidore, Ternate dan seterusnya. Saya ingin menurunkan lebih lokal ya di kita. Kira-kira kalau kita di Jakarta ini jejak khilafah yang terasa itu di mana nih? Kira-kira di mana? Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengetahui informasinya, silakan. Yang pertama yang bisa kita lihat, Ibu sering ke Tanah Abang Bu ya? Sering belanja ke Tanah Abang Bu ya? Atau orang Tanah Abang jangan-jangan punya toko di Tanah Abang Bu? Oke. Atau Bapak mungkin sering ke Tanah Abang. Kalau kita ke Tanah Abang ada satu museum yang kita lewati biasanya. Museum tekstil. Museum tekstil itu dibangun tahun pertama. Museum tekstil itu punya orang Prancis sebenarnya. Punya orang Prancis, kemudian dibeli sama orang Arab. Dan tahun 1881 atau 1882 itu dijadikan sebagai konsulat Turki Utsmani di Batavia. Konsulat itu semacam kantor diplomatik, kantor diplomatik Turki Utsmani untuk Batavia. Nah, sebelum 1881 dibangunnya konsulat Batavia, konsulat Turki Utsmani di Batavia, sebelumnya sudah lebih dulu di Singapura. Tahun 1844 konsulat Turki Utsmani di Singapura. Nah, tapi hanya 1 tahun. Setahun kemudian konsulatnya meninggal. Lalu Belanda meminta kepada Singapura, kalau bisa jangan izinkan ada namanya konsulat Turki Utsmani di Batavia, di Jakarta. Jangan sampai ada, karena itu akan memicu perlawanan rakyat di sana. Nah itu apa yang dilakukan Singapura, akhirnya Singapura ya mengikuti aja. Singapura waktu itu masih di bawah jajah Inggris, jadi kata pemerintah Inggris oke, nggak masalah. Tapi akhirnya sekitar 39 tahun kemudian Turki Utsmani berhasil membangun sebuah konsulat di Batavia, di Tanah Abang itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Belanda takut? Karena kata Belanda memicu perlawanan rakyat di Nusantara. Nah, Belanda mengizinkan, tapi dengan syarat sebenarnya boleh itu dibangun konsulat diplomatik di situ, tapi untuk ngurusin soal dagang aja, jangan yang lain. Tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, konsulat di sana selain untuk urusan komersil bisnis, juga untuk urusan politik. Jadi ada banyak pengaduan kaum muslimin pada konsulat Turki Utsmani untuk mereka minta dilindungi. Nah, salah satunya adalah permintaan perlindungan dari siapa? Entong Gendut. Mungkin Bapak Ibu ada yang anak cucunya Entong Gendut di sini. Apa katanya? Entong Gendut itu salah satu nama jalan yang baru diresmikan Pak Anies Baswedan. Jadi kan ada 22 nama di Jakarta yang diganti kan. Nah, di jalan salah satunya adalah Jalan Budaya. Jalan Budaya itu dicodet diganti dengan nama Jalan Entong Gendut. Nah, di situ nanti ada Entong Gendut, Entong Maliki dan lain-lain. Para jawara Banten, para jawara Betawi ini pada tanggal 7 Maret
saya lupa tahunnya, ada di slide saudara. 1800-an sekian. Untuk bantuan. Itu tanahnya, rumah salah seorang petani mau digusur. Kemudian mereka sekitar 50 orang Jawara berkumpul di situ melakukan demonstrasi, belum sampai kekerasan fisik, menghalangi itu, akhirnya gagal dilakukan. Belanda datang ke Indonesia kan seperti itu kelakuannya, yang mengklaim tanah-tanah menjadi sebagai milik mereka. Tanggal 7 Maret terjadi peristiwa itu. Tanggal 25-nya kemudian menulis surat kepada Khalifah Turki Utsmani. Nah, tentu tidak mungkin dikirimkan langsung ke Turki Utsmani, maka dia dikirimkan melalui konsulat Turki Utsmani di Batavia, yang tempatnya di Wisma Tekstil. Di situ. Nah, kemudian perlawanan berlanjut. Ini kan karena prosesnya lama, maka belum sempat Khalifah Turki Utsmani mengirimkan bantuan, tapi Khalifah mengirimkan bendera Turki seperti yang sekarang, warna merah, kemudian ada bulan dan bintang. Di dalam sejarah ini bukan kisah fiktif, bukan hanya sekedar kisah atau cerita rakyat, tapi dia ditulis dalam sebuah jurnal. Saya mengutipnya dari sebuah jurnal. Sayangnya belum bisa ditampilkan, jurnal dalam bahasa Inggris. Di sana diceritakan ada sekitar 4 kali perlawanan dari Entong Gendut dan Jawara Betawi yang lainnya. Nah, kalau kita dengar ceritanya, Entong Gendut ini Allah alam apakah benar atau tidak, tapi dia kebal gitu, punya ilmu. Apakah benar demikian? Allah alam. Tapi memang Jawara Betawi dulu bisa jadi begitu. Beliau punya golok, kalau dibuka, ini kata cucu beliau yang sempat diwawancara oleh Detikkom. Maka orang Belanda itu seolah-olah sedang berenang di lautan gitu. Walau cerita-cerita seperti itu. Tapi yang pasti bahwa tadi Jawara Betawi pernah mengirimkan surat kepada Khalifah, pada Turki Utsmani. Ini pakai apaan? laptop saya tahu. Baik, ini ya. Oke, coba dilihatkan Wisma Tekstil. Museum Tekstil. Oke. Jadi ada 4 kali semacam perlawanan dari para Jawara tadi. Yang pertama tadi sekedar aksi demonstrasi, yang kedua Inggris ini dia datang ke sini tapi tidak menghargai adat setempat. Lalu mereka mengadakan pesta besar-besaran, di sana ada perjudian dan ada kemaksiatan yang lain. Lalu diserang sama Entong Gendut ini. Diserang, akhirnya bubar, pestanya bubar. Kemudian Belanda melakukan pembalasan yang ketiga gagal, kemudian yang keempat baru mereka berhasil membunuh, menewaskan Entong Gendut. Dalam cerita itu, dalam riwayat diceritakan bahwa Entong Gendut ditembak dengan peluru emas. Mungkin sama kira-kira cerita si Pitung. Aduh. Nah, yang menarik adalah bahwa Entong Gendut ini meninggal dengan membawa bendera Turki Utsmani. Jadi itu yang menjadi salah satu sumber semangat Entong Gendut atau Jawara Betawi untuk melakukan perlawanan. Jadi ketika Belanda datang untuk melakukan pembalasan,
Entong Gendut bilang, gua kagak takut, gua adalah raja. Jadi ketika dia pegang bendera Turki Utsmani, beliau mengatakan itu. Akhirnya sudah diperingatkan, tapi tetap mau melawan, ditembak dan meninggal. Beliau syahid. Dalam satu riwayat menyebutkan ilmu kubalnya tidak mempan karena berada di luar condet. Nah, walau paling itu. Mungkin beliau lupa kalau ada di luar condet. Tapi yang bisa kita pelajari, kita petik adalah bahwa jejak Turki Utsmani, jejak khilafah di Jakarta itu memang ada. Yang kedua, surat Entong Gendut ini ada tersimpan di museum Turki dalam bahasa Betawi. Nah, kalau ini bukan Entong Gendut, ini cucunya beliau. Cucu Entong Gendut tinggal di Bogor. Beliau diwawancara waktu ke Jakarta. Nah, gambaran Entong Gendut itu kira-kira seperti inilah. Tingginya 150, punya kumis tipis, perutnya sedikit pucet, gitu. Nah, menarik ini karena dia diceritakan dalam sebuah jurnal dalam bahasa Inggris. Oke, ini goloknya. Walau orang betulkah ini goloknya, karena waktu Detikkom datang ke sana, kemudian meminta izin agar memoto golok itu, tapi tidak diizinkan oleh Kobe, cucu beliau tidak mengizinkan, katanya tidak boleh dipublikasikan. Jadi saya tidak tahu apakah foto golok yang asli atau bukan. Itu cerita Entong Gendut. Jadi dia adalah tokoh Betawi, tapi memang namanya kalau populer dibandingkan si Betung. Tapi kalau orang Condet biasanya tahu. Mudah-mudahan setelah nama Jalan Budaya itu diganti dengan Jalan Entong Condet, mudah-mudahan kita lebih mengenal. Nah, kalau kita lihat nama-nama lain yang diganti oleh Pak Anies Baswedan itu, coba aja dilacak. Pasti punya kaitan dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah Belanda. Jadi itu kemudian coba bendera Esztergom, kata kuncinya bendera Esztergom. Bendera Esztergom. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke dalam museum itu, ada satu bendera yang mirip dengan Dam Zulfikar, bendera Esztergom. Coba ini putar dulu. Agak buruk ya. Gini. Coba image. Nah, biasanya kita ini agak kurang peka dengan bangunan-bangunan bersejarah. Jadi kita lewat museum tekstil itu rasanya biasa aja. Mungkin dalam gambaran kita yang di dalam itu adalah kain-kain batik semata. Ternyata tidak. Di dalam juga ada network protokol error. Di dalam juga ada bendera Esztergom, yaitu bendera yang digunakan oleh Fatahillah ketika menaklukkan Portugis dari Sunda Kelapa. Bendera Esztergom itu adalah bendera pasukan Turki Utsmani. Bendera serupa ternyata bukan hanya ada di Batavia, juga digunakan di Luwu, juga ada bendera seperti itu, di Aceh juga ada, dan di banyak tempat lainnya. Ini menandakan bahwa memang ada hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan Turki Utsmani. Nah, bendera mana? Ya ini simbol Esztergom di Nusantara. Oke. Benar-benar kelihatan ya.
Ini mirip pedang Zulfikar milik Ali bin Abi Thalib, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, bendera itu ada di Museum Tekstil. Kalau Bapak Ibu masuk dalam, melihat kain seperti ini. Nah, ini bukan kain biasa nih, bukan kain batik biasa gitu atau untuk pakaian. Ini adalah bendera Esztergom yang digunakan oleh pasukan Turki Osmanli. Dan bendera itu digunakan oleh Fathahillah ketika menaklukkan atau mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nah, seperti Bapak Ibu semua ketahui, mungkin kita sudah pernah belajar di SD, SMP, atau SMA dulu. Fathahillah adalah seorang keturunan Arab, beliau asal dari dari Samudra Pasai. Kemudian ketika Samudra Pasai ditaklukkan oleh Malaka tahun 1511, beliau ke Mekah berguru, belajar di sana sekitar 4 tahun. Setelah itu kemudian karena ternyata Malaka masih dikuasai Portugis, beliau ke Demak. Demak pada saat itu sudah menjadi kerajaan Islam. Nah, bagaimana Demak menjadi kerajaan Islam itu satu pelajaran tersendiri yang menarik. Jadi ketika Fathahillah menaklukkan Sunda Kelapa saat itu berada di bawah kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Nah, kerajaan Pajajaran ini, pertanyaannya kenapa Fathahillah mau menaklukkan Sunda Kelapa? Karena kerajaan Pajajaran yang saat itu menguasai Sunda Kelapa melakukan perjanjian kerjasama dengan Portugis. Nah, Portugis ini di mana-mana pasti bawa masalah. Di Malaka bikin masalah, di Ternate bikin masalah, diusir, di Tidore bikin masalah, diusir. Nah, kemudian Pajajaran mau bikin kerjasama dengan Portugis. Kerjasamanya tidak tanggung-tanggung, bukan hanya soal dagang, tapi membangun sebuah benteng pertahanan. Kayak gitu. Karena mau membangun benteng pertahanan, Demak merasa ini satu ancaman nih. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Nah, kira-kira sama yang dirasakan Presiden Rusia, siapa? Putin. Nah, Putin waktu Ukraina masuk NATO, kan yang dikhawatirkan apa? NATO bikin pangkalan militer di situ. Maka sebelum kedua kita serang Ukraina. Strategi Putin seperti itu. Nah, kalau kerajaan Demak strateginya beda. Kita mau membatalkan juga pembangunan pangkalan militer Portugis di situ, tapi caranya adalah dengan satu, menguasai Banten dulu, karena letaknya berdekatan dengan Banten. Nah, sebenarnya perjanjiannya itu maunya dibangun di Banten, tapi pada pelaksanaannya tertunda. Akhirnya dialihkan ke Sunda Kelapa karena mungkin nilai lebih strategis. Nah, tahun 1592 perjanjian itu dilakukan antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Nah, ada filmnya, Bapak Ibu bisa lihat filmnya nanti, judulnya Fathahillah. Diputar tahun 1997 untuk memperingati hari kelahiran Jakarta 22 Juni tahun 1527. Waktu itu gubernurnya tahun 97 masih Pak siapa, saya lupa. Ada gubernur yang namanya Pak Suryadi. Waktu zamannya Pak Suryadi. Jadi Pak Suryadi meminta agar ada yang namanya Pak Suryadi di sini, Pak, agar dibikin satu film yang menceritakan tentang sejarah Jakarta. Gitu. Oke, jadi ini agak kurang sistematis. Jadi ketika Sunda Kelapa ditaklukkan, maka Fathahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan sempurna. Asal kata dari Fathul Mubinah dalam bahasa Arab. Dari Jayakarta kemudian menjadi Jakarta. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Museum Tekstil, pasti pernah cerita. Tapi sayangnya ceritanya terpenggal dari Jakarta zaman prasejarah, kemudian Jakarta
zaman kerajaan Demak, prasejarah. Kemudian kalau tidak salah dia Tarumanegara langsung melompat ke Batavia. Cerita tentang Fatahillah ini terlewat. Itu satu catatan yang mungkin nanti perlu diperbaiki. Oke. Tadi sampai pada mana tadi? Fatahillah ketika menaklukkan Portugis, pertama dia melakukan kerjasama dengan menaklukkan Banten dulu. Banten waktu itu masih Hindu. Kemudian yang kedua menggalang kekuatan dari kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Pajajaran. Beberapa kerajaan kecil ini akhirnya mengirimkan pasukan kepada Fatahillah, dan akhirnya Fatahillah sebagai panglima kerajaan Demak berhasil menaklukkan Portugis. Fatahillah punya cerita sendiri soal Portugis karena kerajaan Demak ini kan sebenarnya sudah 2 kali menyerang Portugis di Malaka, tapi semuanya gagal. Karena semuanya gagal, maka Fatahillah punya strategi sendiri. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Kira-kira sementara 2 cerita itu yang ada kalau kita jalan-jalan ke museum tekstil di Tanah Abang. Jadi ada surat dari siapa tadi? Entong Gendut tadi yang meminta bantuan kepada Khalifah Tengku Usmani melalui konsulat di Batavia, yang tepatnya di Wisma Tekstil tadi. Yang kedua, suratnya itu ada di Museum Tengku Usmani. Dan yang kedua tadi ada bendera tersebut, bendera yang melambangkan perlawanan kaum muslimin, karena bendera itu adalah bendera pasukan Turki Utsmani. Ternyata ada digunakan oleh Fatahillah ketika melakukan surat lagi. Nah, kira-kira apa pembelajarannya itu? Apa lesson learned-nya dari 2 kasus ini? Yang pertama, memang tidak bisa dipungkiri bahwa jejak khilafah di Nusantara itu memang betul-betul ada. Di Jakarta ada, di Condet ada. Jadi kalau ada, saya pernah baca satu tokoh yang mengatakan tidak ada sejarah, tidak ada jejak khilafah di Nusantara, itu sangat disayangkan ahli historis. Mungkin dia tidak setuju dengan konsep khilafah itu satu persoalan, tapi kalau mengingkari eksistensi jejak khilafah di Nusantara itu yang jadi masalah. Ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian misalnya tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, tapi tidak mungkin mengingkari kalau saya pernah hadir di sini. Kira-kira itu analoginya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua, pentingnya bagi kaum muslimin itu memiliki aliansi strategis, memiliki koalisi yang jelas. Kerajaan Demak, koalisinya ke siapa? Ke Turki Utsmani. Nah, ketika itu, aku lompat-lompat ini. Ada satu koran di Jakarta yang namanya Koran Pancaran Warta. Itu koran yang dibeli oleh Syarikat Islam dari seorang Cina. Di situ dituliskan bahwa seberapapun kerasnya upaya dari Inggris untuk melarang kaum muslimin duduk pada Turki Utsmani itu tidak akan berhasil. Turki Utsmani ada di dalam darah kami, hati kami, bahkan tulang kami. Kalimat yang menunjukkan betapa kaum muslimin menundukkan dirinya kepada Turki Utsmani. Bahkan sebelum 1928 tidak dikenal sebenarnya Sumpah Pemuda, yang dikenal adalah Sumpah Syahadat. Jadi kaum muslimin betul-betul memandang Istanbul itu sebagai raja mereka itu yang harus mereka taati. Nah, Raja Istanbul itu kalau dulu Bapak Ibu punya korek api kan, ada tulisannya Raja Istanbul. Mungkin masih ingat ada korek api tulisannya gambarnya Raja Istanbul. Nah, kemudian jejak lainnya apa?
di konsulat Turki Usmani yang tepatnya di Wisma apa tadi? Bukan Wisma. Museum tekstil tadi juga ada satu perintah konsulat agar di setiap sholat Jumat menggaungkan nama para khalifah. Itu asal muasalnya di situ. Karena praktik seperti ini sudah dilakukan pada waktu di Aceh. Di rakyat Aceh menyebutkan nama-nama khalifah, mendoakan mereka. Nah, ternyata ketika di sini konsulat Turki itu kok tidak ada disebut. Akhirnya mereka mengeluarkan perintah agar masjid-masjid menyebutkan menggaungkan nama khalifah yang 4 itu Khulafaur Rasyidin dalam sholat Jumat. Kira-kira 3 itu yang bisa kita lihat. Selebihnya masih banyak sebenarnya. Tadi kembali ke pembelajaran apa yang bisa kita petik. Yang pertama, kita kalau mau beraliansi sebagai sebuah negara harus jelas kemana kita berpihak. Kemudian pembelajaran yang kedua, sebagai sebuah negara itu kita memang harus punya kedaulatan. Kedaulatan itu harusnya menjadi harga mati yang diperjuangkan. Dan kedaulatan bisa kita dapatkan kalau kita sebagai sebuah negara punya kejelasan visi dan misi, kejelasan ideologi. Dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu bisa baca nanti satu kitab yang namanya Serat Angger-Angger Surya Alam atau Serat Angger-Angger Surya Alam. Di situ dijelaskan bagaimana praktik hukum yang berlangsung pada kerajaan Demak. Dan hukumnya adalah hukum Islam, betul-betul hukum Islam. Karena dia untuk praktik keagamaan dipimpin langsung oleh Sunan Giri, sementara untuk praktik politik dipimpin oleh penasihatnya adalah Sunan Gunung Jati. Itu. Nah, sejarah berdirinya Demak sampai kemudian berhasil menaklukkan Sunda Kelapa di bawah kota Ila itu adalah sejarah tentang kerajaan Islam. Jadi bukan kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam, betul-betul sebagai awalnya kerajaan Islam. Padahal bahkan proses terjadinya sama, kurang lebih mirip seperti proses terbentuknya kerajaan negara Daulah Islam di Madinah. Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati menolak kekerasan. Jadi ketika Raden Patah dan yang lain menawarkan agar menyerang Majapahit yang sudah lemah, para Sunan menolak, jangan gunakan kekerasan. Itu pelajaran kita juga bahwa tidak ada kekerasan dalam dakwah. Kemudian yang kedua, ketika Raden Patah diangkat ini, para Sunan itu mengingatkan bahwa Anda itu dipilih bukan karena Anda anaknya Brawijaya. Brawijaya sudah lengser karena diserbu oleh kerajaan dari Kediri waktu itu. Lalu Raden Patah naik. Raden Patah diingatkan oleh para wali bahwa Anda dipilih atau dibayar ini bukan karena Anda anak raja, tapi betul-betul menjalankan amanat dari para wali. Jadi posisi wali di situ mungkin kurang lebih seperti Ahlul Awli wal Ahli, kira-kira sebagai representasi dari kaum muslim di Makkah di Gelagah Wangi. Proses yang lainnya detail sekali bagaimana hukum pidana diberlakukan di sini. Hukum pidana tadinya kita mengira bahwa palingan yang diberlakukan ini urusan perkawinan gitu ya, urusan waris, urusan apa lagi atau jual beli atau muamalah yang lainnya, tapi ternyata tidak. Setelah saya pelajari, saya baca satu tesis, ternyata bukan hanya praktik hukum pidana secara utuh dijalankan. Bagaimana kalau ada pencurian terjadi, bagaimana kalau ada penghinaan terhadap, kalau orang menghina, orang biasa menghina hukumannya sekian, kalau para pejabat yang menghina hukumannya sekian, lebih berat daripada hukuman orang yang biasa.
perzinahan hukumannya seperti apa dan seterusnya. Nah, termasuk kalau Bapak Ibu mendengar cerita Syekh siapa yang Manunggali Kolo Gusti itu siapa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu juga dia dihukum pada saat Kerajaan Demak Islam sudah berdiri. Sebelum itu sebenarnya Syekh Siti Jenar sudah berubah. Dan persoalannya bukan hanya soal Manunggali Kolo Gusti itu, tapi memang dia bikin ajaran yang agak menyimpang untuk para wali songo. Jadi murid-muridnya ada yang bunuh diri kayak gitu. Maka ini meresahkan. Apa yang dilakukan oleh para wali? Apakah langsung menghukumnya? Tidak, ternyata. Karena tidak boleh hukum pidana itu dilaksanakan tanpa sebuah institusi, tanpa sebuah negara. Maka para wali menunggu berdirinya Kerajaan Islam Demak. Kemudian dilakukan penelitian, kemudian sudah juga dituntut tidak bisa berubah, akhirnya dijatuhkan hukuman. Dihukum mati. Dan setelah itu dia diberlakukan dan sholat sebagaimana jenazah kaum muslimin. Pembelajaran yang lainnya, ya tadi pentingnya kedaulatan ini. Nah, kalau di Indonesia sekarang itu agak sulit karena kita serba tergantung semuanya. Di slide saya sebenarnya sudah saya ceritakan sebelumnya. Hampir kita ini tergantung mulai dari garam yang kita makan, minyak bumi sampai urusan minyak bumi semuanya kita tergantung. Jadi sulit menjadi negara yang bisa berdiri tegak seperti Kerajaan Demak itu selama posisinya masih seperti itu. Kemudian pembelajaran lain seperti disampaikan Ustaz Haris tadi, pentingnya hijrah secara institusi sosial kultural sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo di Kerajaan Demak. Mereka mulai merintis dari awal membersihkan hutan di sana kan. Kalau kita tidak perlu membersihkan hutan. Kemudian memberikan kesadaran kepada kaum muslimin. Bahkan Raden Patah itu menolak membangun sebuah kerajaan Islam Demak sebelum ada dukungan yang betul-betul datang dari masyarakat. Diceritakan di situ, Raden Patah mengatakan kalau kita membangun sebuah negeri muslim tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat, sama artinya dengan pemerkosaan. Ini artinya apa? Bahwa membangun sebuah negara, sebuah negeri muslim harus betul-betul ada dukungan dari masyarakat. Dan prosesnya tadi sampaikan tidak boleh dengan kekerasan. Dan seterusnya dan lain-lain lah. Kita mungkin nanti bisa ngobrol lagi soal ini. Saya cukupkan sampai di situ ya supaya nggak terlalu kalau dulu karena saya nggak ada panduannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kehilangan pedang sebelum berperang. Jadi agak. Alhamdulillah sedikit banyak kita mendapatkan informasi yang penting ya terkait sejarah Islam di negeri kita. Wabil khusus di Jakarta seperti tadi museum tekstil itu kurang lebih 300 meter dari rumah saya, Bapak Ibu. Dan dari kecil tuh saya nggak tahu itu bahwa itu adalah kantor duta besar Khilafah Utsmani. Dan ini ya PR bagi kita ya miris sekaligus ironis ya. Kita ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustaz Haris, kita ini umat Islam yang nggak tahu diri, yang nggak tahu dirinya sendiri. Jadi kalau Islam itu atau Islami Indonesia saja, kalau diibaratkan sebuah bangunan musik ini Pak, itu bahan bangunannya yang dominan itu apa? Pasir, semen. Dan Indonesia begitu. Indonesia dibangun investasi terbesarnya umat Islam. Dan kita tuh nggak tahu itu. Akar sejarahnya umat Islam. Bagaimana dulu resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi PR bagi kita hari wabil khusus ya bagi kita semua untuk sama-sama kembali membuka sejarah kita karena umat Islam ini mempunyai sejarah yang luar biasa hebat dari proses hijrah tadi di awal, kemudian
menyebar ke seluruh dunia dengan dinamika, dengan segala rintangan. Ya. Jadi seperti itu Pak. Dan untuk sebelum mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, saya minta kepada Ustaz Haris Abu Usama untuk menyampaikan closing statement. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih ada di tempat ini ya, dan kita senantiasa berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin berbahagia, tentu yang penting kita catat adalah dari peristiwa hijrah ya. Dari hijrah tadi kita mendapatkan keteladanan juga pelajaran penting bahwa untuk menuju tatanan kehidupan yang baik, yang adil itu nggak bisa dicapai kecuali dengan Islam. Catatannya kan itu. Maka penting kita seperti kayak acara ini ada acara yang penting ini ya, karena ini kalau dalam arkeologi itu orang ibarat mengungkap masa lalu. Nah kalau seperti ini mengungkap sejarah, mengungkap kebenaran jati diri kita sebagai umat Islam. Kenapa ini penting? Karena saat ini kalau kita lihat itu sudah mulai jati diri Islam itu sebagai umat Islam itu sudah mulai pudar gitu ya. Pudar, apalagi saat ini kita tuh terkena virus yang namanya sekulerisme itu. Maka wajar kita sebagai umat Islam itu muncul namanya Islamofobia. Jadi takut kepada Islam dengan tidak memiliki alasan, dan itu terjadi saat ini gitu, Islamofobia. Nah, maka saya kira dengan acara seperti ini tentu kita bisa menambah pengetahuan kita, dan hikmahnya adalah agar kita memiliki identitas Islam, berbangga dengan Islam, karena nggak ada jalan lain ya. Jadi kalau kita ingin mencapai kehidupan yang baik, nggak ada jalan kecuali dengan Islam. Nah, mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tentunya adalah orang yang memperjuangkan agama ini sebagaimana tadi dikisahkan para sahabat yang mati-matian menampakkan keislaman mereka, karena mereka meyakini dengan menampakkan keislaman itulah satu-satunya jalan yang memberikan kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang ada di dalamnya. Ini bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haris bersama.